Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, saudara-saudaraku, khususnya Bapak Ibu Guru dimanapun saat ini berada. Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Mbah Guru Arjo. Tetap di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Luar biasa. Dalam acara obrolan santai, Bapak Ibu, masih dalam masa pandemi, banyak waktu luang, kita kerja di rumah, kita ngobrol-ngobrol, berkarya mungkin bermanfaat. Setuju Bapak Ibu ya? Daripada ngobrol-ngobrol yang lain. Bapak Ibu, saya doakan semoga Bapak Ibu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan jasmani rohani sehingga bisa beraktivitas. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Materi kita ini menarik Bapak Ibu. Materi yang akan kita bahas ini, yang kita akan obrolkan ini adalah pengalaman. Semua Bapak Ibu guru ngalami ini. Untuk itu jangan sampai tidak menonton dari awal sampai akhir. Kita tuntaskan dari awal sampai akhir sebab ini menarik sekali. Betul Bapak Ibu. Ini berawal dari pertanyaan. Dan alhamdulillah ini ada beberapa teman guru yang melalui Jepri ini bertanya, menyampaikan permasalahannya. Saya apresiasi, saya berterima kasih dengan adanya pertanyaan saya bisa juga mengembangkan. Jadi mengingat kembali waktu 30 tahun yang lalu dan sebagainya. Jadi saya harapkan kita tukar kawruh ya. Tukar kawruh. Begini permasalahannya. Pak, mohon maaf sebelumnya. Bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa membuat karangan dengan baik? Sebab anak-anak itu jika disuruh membuat karangan yang sering muncul adalah kata lalu, kata dan, kata kemudian. Oke, ini masalah kita bersama. Saya kira semua Bapak Ibu mengalami ya. Betul Bapak Ibu ya? Iya. Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya jelaskan Bapak Ibu supaya kita nanti mendapatkan kejelasan, tidak salah arah. Berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, membuat karangan itu termasuk kemampuan menggunakan bahasa. Tetapi secara tulis, nah kalau bercerita, bertutur, berpidato, melakukan percakapan, dialog itu menggunakan bahasa secara lisan. Oke. Paham Bapak Ibu ya, bisa membedakan ya secara tulis dan lisan. Jadi ini nanti pembahasan kita adalah membuat karangan, yaitu penggunaan bahasa secara tulis bukan lisan. Jawaban saya begini, memang betul Bu, Pak, hal seperti itu saya kira tidak asing lagi. Dan saya kira Bapak Ibu guru yang lain pun mengalami hal yang sama. Rupa-rupanya 100% setuju. Mungkin 99% ya, bahkan ada yang mengatakan 100% anak-anak itu kalau diberi tugas memang begitu. Kalau mengarang muncul kata lalu kemudian, bahkan tidak nyambung antara judul dengan isi, susunan kalimatnya pun tidak beraturan. Mungkin ada yang mengatakan tidak Pak, murid saya sudah bagus, monggo ya, alhamdulillah bersyukur kalau begitu sudah bagus. Nah itu salah satu bukti kalau memang betul. Tapi saya menemui seperti itu memang. Salah satu bukti bahwa selama ini memang pembelajaran bahasa Indonesia belum berhasil alias gagal. Saya mengatakan ini saya bisa mempertanggungjawabkan dan ini hasil 4 lembaga survei juga mengatakan seperti itu. Anak sulit membaca, anak sulit berkomunikasi, tokoh pendidikan pun demikian, ahli bahasa juga mengatakan demikian. Sehingga perlu kita cermati. Terus apa penyebabnya? Yang jelas ada penyebabnya Pak Ibu. Jadi kita sebelum mencari solusi kita tahu penyebabnya. Penyebabnya apa? Di antaranya kita kurang melatih anak untuk merangkai kata yang didahului dari kelas 1. Jadi kelas 1 itu belum terlatih. Dengan membuat kata dari huruf, kemudian merangkai kata menjadi kalimat yang sederhana dulu, kemudian sedikit demi sedikit meningkat bobot kalimatnya yang dibuat itu. Yang kedua, penguasaan kaidah bahasa belum dimiliki. Nah ini
menandakan bahwa penguasaan kaidah bahasa itu belum dimiliki, kosakatanya belum dimiliki. Kalau toh memiliki ya baru sedikit ya. Terus yang ketiga, mungkin belum tahu bahwa kemampuan tersebut sesuatu yang harus dibelajarkan kepada anak, karena itu merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh anak setelah pembelajaran selesai dan harus dinilai. Ini selama ini kalau saya tanya nilainya kemampuan menggunakan bahasa mana, tidak bisa, tidak ada format, tidak ada bukti. Jadi ini kemampuan menggunakan bahasa itu real, harus betul-betul bisa diketahui. Nah sekarang solusinya ini berdasarkan pengalaman. Kalau bapak ibu punya pengalaman yang lain monggo, dan lebih bagus mungkin tidak apa-apa. Dan pengalaman saya begini, anak dilatih untuk membuat kalimat dengan cara didahului dengan satu kata. Jadi diawali dengan satu kata sebagai pancingan. Anak itu dipancing, sebelum buat kalimat dipancing dengan kata. Kemudian diminta untuk melanjutkan satu persatu dan dilarang untuk memberikan tanda baca dulu. Jangan diberikan tanda baca dulu, anak dirangsang untuk melanjutkan dan melanjutkan. Kata yang pertama adalah kata yang tentang sederhana, misalnya kata saya, kata ibu, kakak dan sebagainya. Ini bapak ibu yang pernah saya alami. Nah seperti apa ini contohnya? Saya perintahkan buatlah kalimat dengan meneruskan kata berikut. Nah diberi contoh dulu oleh bapak ibu. Ini diblok dulu, jangan dulu kosong ya, hanya satu kata dulu. Kata saya. Coba anak-anak, ini ada kata, hanya satu ya, kata saya. Kata saya ini nanti diteruskan anak-anak, sehingga menjadi kalimat. Kira-kira ditambah kata apa ya? Nah pertama kali anak-anak bingung, anak-anak belum bisa, belum punya pengalaman. Nah guru yang memberikan contoh tambahan, ini bapak ibu guru. Ya sekarang saya beri tambah, saya akan menjadi saya akan. Ini belum selesai anak. Ini masih banyak kata yang bisa dibuat untuk melengkapi ini. Coba siapa yang dapat saya akan, coba diteruskan. Nah bisa bapak ibu guru menunjuk orang per orang, anak per anak, enggak apa-apa, monggo. Kalau ada yang ngacung langsung minta untuk mengatakan saya akan pergi pak saya, pak saya, kemudian muncul lagi saya akan makan, akan tidur, akan mandi dan sebagainya, akan pergi ke sekolah, monggo. Anak dibebaskan berpendapat, dirangsang terus. Ayo, akan apa lagi? Ada yang sudah pergi, makan, tidur, terus akan apa? Belajar, terus akan apa lagi? Sehingga dipilih nanti salah satu, misalkan pergi. Nah saya akan pergi, untuk yang lain akan tidur, akan apa, nanti dibuat yang kedua, enggak apa-apa ya. Atau pokoknya anak-anak tadi ngomong apa ditulis, diteruskan. Idenya anak dihargai. Saya akan pergi apa? Memancing apa? Mancing ikan. Di mana? Di sungai. Begini caranya, dengan demikian anak terangsang bapak ibu, rame, aktif. Ramenya itu rame, aktif bapak ibu. Jangan lupa setiap usulan anak diperhatikan, kira-kira tepat enggak apabila ditambahkan. Kalau memancing, katakan saja memancing mobil ya tidak cocok, memancing pesawat ya tidak cocok ya, memancing ikan, mungkin mancing belut, nanti buat kalimat yang kedua, mancing buaya mungkin. Nah ini caranya bapak ibu, dirangsang anak-anak sehingga muncul, berkembang pikirannya itu loh, tumbuh kreativitasnya, tumbuh minatnya. Jangan sekali-kali bapak ibu mencemooh. Kalau kurang tepat ya dikatakan yang baik.
kita apresiasi. Kadang anak-anak kan ada yang nakal, menyampaikan kata-kata yang tidak mungkin, yang tidak senonoh dan sebagainya. Nah ini kita arahkan, jangan sampai. Disitulah tempat kita itu mendidik, melatih anak. Kelas 1 dan kelas 3 disesuaikan nanti ya, tapi caranya seperti ini. Kelas 6 pun demikian. Kalau belum pernah dilakukan treatment seperti ini, silahkan. Terus kalau sudah yang kedua, mungkin saya akan tak pergi kemana tadi, dituruti, anak dituruti sampai anak-anak itu puas. Nah, bisa dengan kata lain aku kalau tidak bisa aku ditambah oleh bapak ibu guru. Aku kemarin ya, aku kemarin aku gak ingin lah opo. Nah, dimarahi ibu, katakan saja itu ada pengalamannya seperti itu karena dimarahi ibu. Nah, dimarahi ibu karena apa? Disusun. Jadi ditambah sampai akhir anak tidak bisa, sudah kehabisan kosakata. Jadi sampai kehabisan kosakata. Jangan dijelaskan, oh ini subjek, ini predikat, ini objek. Jangan, sekali lagi tidak boleh. Karena itu keilmuan. Kalau SPOK diterangkan untuk mengembang kemana-mana, dan itu tidak sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, Bapak. Sekali lagi, coba panjenengan nalar tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, tidak keilmuannya, tetapi anak dilatihkan saja ini. Nanti SPOK di tingkat SMP, karena SD itu sederhana sekali. Nah ini selama ini kita terlalu tinggi ya, obsesi kita terlalu tinggi sehingga kadang-kadang kita itu lepas. Jadi sekali lagi tidak subjek predikat objeknya tidak, sampai keterangannya tidak usah disinggung masalah itu dalam melatih, membuat nanti anak malah bingung, tidak selesai. Nah ini bahannya untuk membuat karangan Bapak Ibu. Sekali lagi ini kalau anak sudah terbiasa terpancing, sudah biasa membuat kalimat, menyusun kata-kata yang baik, nanti bisa mewujudkan dalam bentuk karangan. Tentu saja karangan yang dibuat nanti jangan yang berat-berat, yang ringan saja dulu. Misalkan pengalaman hari Minggu atau pengalaman pergi ke pasar diajak oleh ayah, itu diujikan. Nah, akan berubah kemampuan anak nanti. Nah, uji kompetensinya untuk anak kelas 1 misalkan teruskan dengan kata paman, kakak, bapak ya. Kelas 3 4 dokter, polisi, mungkin dengan kata tanya, siapa, mengapa, di mana dan seterusnya. Itu kreativitas Bapak Ibu. Monggo. Ini hanya contoh saja. Kelas 6 negara, bangsa, dari mulai negara. Ini kelas 1 kan keberatan. Jadi membuat kalimat itu dari kelas 1 sampai kelas 6 sama membuat kalimat, tapi yang membedakan bobotnya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ada pantun, yang membedakan bobotnya, isinya. Begitu Bapak Ibu ya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Nah, setelah itu sekali lagi anak-anak 2-3 kali, 4-5 kali, saya yakin pasti. Sebab ini pengalaman yang sudah pernah saya alami dan dulu berhasil. Saya tidak ngemprul Bapak Ibu. Nanti dikira saya ngemprul, enggak. Saya yakin saya lepas dari RPP karena dengan RPP saja tidak menyelesaikan masalah, ya kita cari terobosan. Tidak masalah Bapak Ibu, karena kurikulum itu batasan minimal. Kalau dengan RPP tidak bisa menyelesaikan masalah, ya kita buat RPP, misalkan RPP sendiri, istilahnya lepas dari di situ ada KD dan sebagainya, kita fokuskan RPP istimewa. Sekali lagi ini ada waktu tersendiri memang.
Kalau tidak ada terobosan seperti ini sulit akhirnya karena terbentur waktu. Kita tidak boleh kaku, istilahnya kita takut apa ya, keluar dari pakem, tidak. Kita harus bisa mengembangkan, merdeka belajar, guru penggerak. Nah, merdeka belajar itu betul-betul merdeka, panjenengan harus tahu kelemahan, kekuatan anak itu harus tahu. Kelemahannya di mana, kekuatannya di mana. Jadi yang lemah kita kuatkan. Catatan Bapak Ibu sekarang. Kata berikutnya, istilahnya kata yang dijadikan terusan tadi harus nyambung dan mempunyai arti. Pasti itu Bapak Ibu. Kalau mancing-mancing ikan itu mempunyai arti, kalau mancing pesawat kan tidak mempunyai arti. Dalam proses harus dikawal atau diawasi terus. Ini penting Bapak Ibu. Nah, mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan tidak ada. Kadang-kadang ada Bapak Ibu memberikan tugas tapi ditinggal jabrinan, terus YouTubean dan sebagainya. Tidak ada ya sekarang ya. Mudah-mudahan tidak ada. Dan saya yakin panjenengan yang serius tidak tega melihat anaknya seperti itu. Betul Bapak, itu tidak tega kalau anak-anak tidak bisa membuat karangan dengan baik. Maka harus diawasi. Sebab kalau tidak diawasi, anak-anak itu ngloyor, biasanya ngloyor. Istilah Jawa ini ngloyor. Dolanan dhewe, karepe dhewe dan sebagainya. Tidak serius. Jika ada yang kesulitan, diberikan rangsangan atau ilustrasi agar mereka tumbuh angan-angan atau di alam pikirannya muncul ide atau gagasan. Nah, orang banyak, anak banyak itu kadang-kadang ada yang semangat, ada yang kurang semangat, ada yang tidak semangat, ada yang ngerti dan tidak ngerti, dan kita harus tahu. Makanya harus kita awasi karena kita harus memperhatikan anak yang sekiranya tidak bisa mengembangkan, kita tuntun, kita beri ilustrasi, penggambaran dan sebagainya supaya anak berani atau muncul ide. Diberikan apresiasi, jangan sampai diputus dulu, biarkan sampai anak tersebut betul-betul sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan atau sudah kehabisan kata. Nah ini, apabila anak tadi sudah bisa dibiarkan terus, kita pacu terus, kita rangsang sampai habis kosakatanya. Nah itu perlunya. Bila perlu kita lombakan, tiap anak kita beri kata-kata yang berbeda, kita lombakan. Nah, anak yang mendapatkan berapa itu monggo. Jadi diberikan apresiasi atau penilaian sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Misalkan dapat merangkai satu kata nilainya 1, kalau dapat 5 ya 5. Nanti dikumpulkan nilai itu, berlomba untuk mencari yang terbanyak. Cara Jawane akeh-akehan dapat nilai. Itu menandakan bahwa kosakata mereka banyak. Siapa yang mendapat nilai banyak berarti kosakatanya banyak, sudah dikuasai itu. Begitu Bapak Ibu ya, harus kreatif itu, monggo kreativitasnya panjenengan. Jadi misalkan nilainya tadi, kalau dapat menulis atau menambahkan 1 nilainya 1, kalau 10 ya nilainya 10. Anak senang Bapak Ibu, anak senang sekali berlomba-lomba untuk mengumpulkan nilai. Nah, dengan demikian anak-anak itu nanti kalau diberikan tugas mengarang, insya Allah kata-kata lalu itu bisa hilang, karena anak tahu bisa merangkaikan kata yang pantas itu seperti apa, karena dilatih tadi. Bapak Ibu, ada yang mengatakan begini, bisa itu karena, betul, bisa itu karena biasa. Bisa karena biasa. Dan ingat, semua murid adalah guru, semua guru adalah murid. Di mana tempat adalah sekolah. Lah, mungkin dengan video ini bermanfaat ya. Monggo di-share dengan temannya. Alhamdulillah saya berterima kasih kalau Bapak Ibu kerso nge-share karena bermanfaat. Kalau tidak
dirasa tidak bermanfaat atau Bapak Ibu punya solusi yang lain, monggo. Monggo, sekali lagi saya terima kasih malahan ya. Saya akan menjawab dari tadi ada pertanyaan. Caranya seperti itu. Jadi kesimpulannya caranya seperti itu. Kemampuan menggunakan bahasa anak selama ini masih rendah, kesimpulannya. Oke, dari pertanyaan itu. Solusinya harus dilakukan treatment dengan melatih anak untuk meneruskan satu kata menjadi kalimat sesuai dengan tingkat kelas. Ini sekali lagi semoga bisa bermanfaat. Kita ngobrol dalam masa pandemi, banyak waktu luang ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.